Selamat hari Minggu. Ibadah hari ini membawa kita dalam perenungan Minggu ke-6 Prapaskah, sekaligus merayakan kebaikan Allah dalam karya layan pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan yang ke-56. Tema ibadah hari ini adalah mengucap syukur di tengah pergumulan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Murti Elita Simanjuntak, STH. Hari ini kita bersyukur kepada Allah yang menyertai perjalanan panjang pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. 56 tahun lamanya PKP GPIB bergumul dan berjuang menjawab panggilan sebagai umat Allah yang dibarui untuk membarui dunia, mewujudkan hakikat sebagai tubuh Kristus yang menghadirkan damai sejahtera. Kaum perempuan hadir dalam keragaman status, kondisi, dan peran. Pengalaman dan pemikirannya penting untuk didengarkan. Kaum perempuan adalah sekutu Allah menghadirkan dunia yang setara, adil, dan damai sejahtera. Ia bisa saja seorang perempuan mandiri tanpa pasangan. Namun, hatinya akan sangat terluka jika didistigma sebagai perempuan tak laku atau perawan tua. Ia adalah sosok tegar yang merengkuh kelemahan dan disabilitasnya. Tapi jiwanya tersayat, sakit jika direndahkan dan dihina. Ia mungkin sedang meratap meminta anak dan memohon Tuhan memberkati rahimnya. Maka hargailah tiap air mata dan keluhannya, dan hentikanlah penghakiman terhadapnya. Ia bisa saja seorang ibu janda yang bergulat dalam kehidupan. Tolonglah mereka dengan memberi semangat dan dukungan. Ia mungkin seorang ibu tunggal yang bertarung nyawa bagi anak demi kelayakan. Doakanlah dengan ketulusan, sapalah dengan kasih sayang, karena berjuang sendirian pasti tak pernah ia rancangkan. Baiklah
Berbagai pengalaman mewarnai kehidupan perempuan, manis dan pahit, asam atau getir, sukacita pun juga air mata. Seorang perempuan selalu merindukan dan mengharapkan saat di mana ia kenal sebagai pribadi yang utuh, diterima sebagai sesama ciptaan Allah yang berharga, direngkuh dalam semua potensi yang ada dalam dirinya. Status dan gelar yang menyertai perempuan bukanlah ancaman, melainkan pengalaman yang mematangkan dan mendewasakan. Karena perempuan adalah penolong yang sepadan, ia mesti dipandang dan dihormati sebagai rekan perjalanan. Rumah dan keluarga adalah ruang jumpa yang nyaman, di mana anggotanya saling merangkul dalam kesatuan. Allah yang rahimi merawat dan menjamin keberlangsungan. Menetapkan rahim perempuan menghadirkan kehidupan. Kerahimannya yang ilahi itu mengajar kita menghargai perempuan. Sehingga tindakan mengabaikan hak perempuan perlu dilawan, pikiran yang menghinakan tubuh perempuan mesti ditinggalkan. Dirgahayu Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan, Allah Pencipta di dalam Kristus Yesus menuntun dan merawat kita, serta Roh Kudus-Nya menguatkan dan memampukan setiap jiwa.
kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut firman Allah. Marilah berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Wahai yang sakit dan menangis,
silakan duduk. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di hari Minggu ke-6 Prapaskah ini, Engkau hadir sebagai anak domba. Kami mengingat dan berefleksi tentang kehidupan yang semakin sulit dan rumit. Pandemi COVID-19 masih mengancam nyawa manusia, tetapi pada saat yang sama kami semakin kehilangan kontrol diri dan makin mengabaikan panggilan untuk menyatakan keselamatan dan kebaikan-Mu bagi sesama dan ciptaan. Kami mengaku bahwa kami telah mempraktekkan tindakan-tindakan yang melawan keteladanan, meremehkan kehidupan dan mengabaikan kesehatan. Suara kami melemah, harapan bergeser pada kepercayaan diri yang tinggi dan mengabaikan panggilan untuk menyelenggarakan kehidupan. Ya Allah, di hari kami mengingat dan merayakan hari ulang tahun Pelkat PKP GPIB ke-56 ini, kami diajak untuk menyelidiki perilaku dan cara pandang kami terhadap sesama manusia, khususnya terhadap kaum perempuan. Terima kasih Tuhan telah menghadirkan kaum perempuan. Mereka hadir sebagai ibu, istri, anak, saudari, sobat, kerabat jauh atau dekat. Kiranya kami menjalani tugas dan tanggung jawab yang kami emban dalam semangat kebersamaan, kesetaraan, dan cinta kasih di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan telah menjadikan perempuan sebagai penolong kami yang sepadan. Kami menyaksikan mereka menjadi pengajar, rekan, dan teman ziarah. Mampukanlah kami untuk mendukung, menyediakan ruang dan kesempatan bagi mereka berkarya dan berperan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan, menghadirkan kaum perempuan sebagai ibu, nenek, saudari, guru atau kawan. Kami menyadari perilaku kami yang melawan kehendak Kristus. Kami seringkali memandang ibu lebih rendah dari ayah. Kami juga sering memanfaatkan kebaikan hati ibu dan menjadikan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan ekstra. Kami kehilangan empati dan melupakan tanggung jawab untuk menuntaskan pekerjaan bersama dalam rumah. Terima kasih untuk kepercayaan menjalankan misimu di dunia ini. Kami tunduk dalam tuntunan dan ajaran dengan menghambakan diri. Terpujilah Engkau yang memanggil kami sebagai sahabat dan rekan kerja, mengangkat yang oleng karena berbagai tantangan kehidupan. Kami mengaku bahwa kami lalai memupuk kesadaran, kurang menghargai suara dan kepemimpinan perempuan. Kiranya kami bangkit kembali dalam semangat memupuk kebersamaan serta menumbuhkan kecintaan terhadap panggilan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan sehingga kami peroleh kasih karunia menapaki kembara zaman. Pakailah kami untuk sedia mendengar jiwa-jiwa yang merindukan pertolongan, membebaskan orang yang ditindas dalam budaya yang merendahkan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk bertindak dalam iman dan kasih, sehingga kerahiman Allah tercermin dalam karya yang merahmati sesama. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Kristus yang kami puji dan ikuti, kiranya keselamatan yang dari-Mu memenuhi hidup, hati dan pikiran kami. Engkau sang tabib ajaib yang memulihkan dan membalut yang terluka. Karuniakanlah kesembuhan bagi tubuh dan jiwa yang menderita. Kiranya dalam harap yang meluap, kami layak untuk terus menerima pengampunan, tuntunan, dan penyertaan-Mu yang sungguh mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara baik yang tempat ini bahkan di rumah, untuk kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam rangka hari ulang tahun PLK PKP yang ke-56 tahun yang jatuh pada hari Kamis tanggal 18 Februari, kembali kami bersama-sama baik yang ada di tempat ini bahkan di rumah-rumah mau menyaksikan akan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada kami lewat pemberitaan sabda kebenaran-Mu ini. Karena itu ya Allah, Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kami, agar firman yang kami baca dan kami dengar, sungguh-sungguh kami mengerti, kami pahami, lalu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Allah, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Jemaat yang kasih, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 8. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu adalah di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Berbicara mengenai mengucap syukur adalah yang gampang-gampang susah. Gampang jika kita mengucap syukur pada saat kita berbahagia. Seperti ulang tahun, tetap bekerja, diterima kerja di tengah-tengah pandemi ini, mendapat ampau waktu Imlek, dan lain sebagainya.
Bagi kita itu hal yang mudah ketika mengucap syukur. Menjadi sulit ketika kita pada saat sekarang ini perusahaan di tempat kita kerja tidak lagi bisa beroperasi. Lalu kemudian kita tidak memperoleh pekerjaan. Menjadi sulit ketika anggota keluarga ada yang terkena virus corona. Menjadi sulit ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia karena corona. Pertanyaannya, ketika ada kesulitan itu, mengapa kita perlu mengucap syukur? Bagaimana mungkin saya bisa bersyukur kepada Allah? Ada percakapan sementara yang mau mengatakan begini, gara-gara virus ini aku harus belajar di rumah. Tidak ada teman-teman untuk bermain. WFH tidak menyenangkan karena lagi enak-enak tidur, dapat telepon dari bos. Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, itulah hal yang sering kita dengar langsung atau melalui televisi dimulai dari bulan Maret tahun lalu 2020 sampai beberapa bulan kemudian. Disinilah titik awal kemarahan, kesal, dan lain-lain muncul. Mari kita untuk melihat kepada bacaan Alkitab Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8 tadi. Di dalamnya bisa kita memperhatikan bahwa ada ungkapan dalam rangka HUT PKP ini, yaitu yang mengatakan perempuan yang menginspirasi. Tetapi kalau kita perhatikan dari semuanya ini, penulisnya bukan perempuan, tetapi seorang laki-laki bernama Paulus. Dia mau mengatakan bahwa dalam ayat ketiga, saya baca ulang, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Adanya jemaat di Filipi sebagai tanggapan terhadap panggilan Paulus ke Makedonia atau panggilan orang-orang pada waktu itu ke Makedonia. Ketika mereka menyeberang Laut Aegea dari Troas ke Neapolis dan mengikuti jalur Egnatian yang terletak 8 sampai 10 mil atau kilometernya 8 kilometer itu ada, ataupun 1 mil. Ketika berbicara 1 kilometer itu adalah 12.875 kilometer. Dan di sepanjang bentangan pantai yang di dalamnya ada kota Filipi yang terkenal karena tambang-tambang emasnya dan kedudukannya yang strategis sebagai gerbang menuju yang namanya Eropa. Bisa dikatakan juga bahwa ketika kita melihat ini, betapa enaknya Filipi ini. Kaya, bukan tidak kaya, kaya. Walaupun kita tidak bayangkan Filipi ini, di dalamnya sudah ada pertumbuhan dan perkembangan orang-orang Kristen. Kota ini merupakan Roma kecil, sebuah wilayah jajahan Romawi yang memiliki kebanggaan sendiri, bebas dari pajak dan dibangun sesuai dengan ibu kota dunia. Kita lihat kepada Lydia yang dari Tiatira, seorang perempuan. Ciri khas daripada Lydia ini, dia memakai baju ungu. Itu persis dengan
Warna, katakanlah warna kesukaan PLKPKP adalah ungu. Saya dulu punya seragam PLKPKP, tetapi satu ibu di satu jemaat pada waktu itu mengatakan, siapakah yang punya, saya mau pinjam. Lalu kemudian saya katakan saya punya. Oke Bu Pendeta, saya pinjam ya. Iya, oke. Tapi pada saat mau pindah tidak dikembalikan. Namanya orang Indonesia, pinjam berarti hak milik. Itu harusnya hati-hati. Kalau pena yang harga murah-murah, saya lebih baik punya pena yang murah harganya ketimbang mahal ketika dipinjam. Aduh, sakit hati, pena aku tidak akan balik. Tapi kalau pena murah, kamu mau bawa, kamu mau buang, kamu mau bakar, tidak apa-apa, harganya murah. Justru pena yang harga murah itu sangat-sangat bagus di era sekarang ini. Ketimbang kalau kita beli pena yang sedikit mahal, kadangkala macet. Bapak Ibu saudara yang Kristus kasihi, saya tidak bicara soal pena. Saya tidak bicara soal seragam yang dipinjam. Ibu itu masih hidup. Tetapi sampai sekarang pun mungkin seolah-olah tutup telinga. Padahal sudah tidak di GPIB lagi. Saking ada masalah dengan KMJ-nya di sana, pindah ke gereja beraliran Pentakosta karismatik. Kita kembali kepada apa yang disampaikan tadi, bahwa inilah Filipi. Kota Roma kecil ada di Asia kecil. Dan ketika dibangun itu, dibangun dalam bentuk inilah kota dunia. Kita lihat sebagaimana tadi saya sampaikan. Lydia dari Tiatira, dia dipakai oleh Tuhan. Kalau ibu-ibu PLKPKP, baik di gereja ini bahkan di rumah, nanti baca ulang. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Kota ini menjadi tempat lahirnya agama Kristen yang menyedihkan. Paulus jalan untuk memberitakan firman Tuhan. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan, ini firman Tuhan harus kusampaikan, firman Tuhan harus kuberitakan. Ketika diberitakan bagi jemaat di Filipi, Paulus berada di penjara. Dia bukan karena seorang narkoba. Dia bukan karena mencuri anak gadis. Tetapi karena firman Tuhan. Kecemburuan, iri hati dari orang-orang pada waktu itu. Golongan Farisi, Saduki, ahli Taurat yang tidak suka pada Yesus. 3 golongan ini tahu tentang hukum Taurat, tahu tentang peraturan-peraturan. Dalam ayat 3 tadi yang kita baca, ada 2 hal yang mau disampaikan di sini dari Paulus. Pertama, mengucap syukur ditujukan kepada Allah, bukan ditujukan kepada si A, si B. Walaupun Paulus sebelum dipenjarakan dalam pemberitaan firman Tuhan, dia berangkat bukan sendiri, ada rekan sepelayanan. Kalau diperhatikan hal tersebut, saudaraku, yang kedua, ada perhatian Paulus kepada jemaat Filipi, sekalipun dia berada dalam penjara. Kita kalau ada warga jemaat atau keluarga kita, jangankan yang di penjara terkena COVID, maka kita tutupi. Kita merasa bahwa penyakit ini aib, tidak boleh orang tahu.
Ini seperti kita buat mereka tersebut adalah dalam tanda kutip terkena HIV AIDS. Kita merasa malu punya keluarga kalau terkena COVID-19. Padahal jelas ini bukanlah penyakit aib. Seberat apapun pergumulan kita, saya mengajak khususnya ibu-ibu untuk merefleksikan ucapan syukur itu yang harus dilakukan. Karena yang pertama, Allah itu baik. Dia yaitu Allah pasti membantu kita keluar dari pergumulan kita dalam menghadapi suatu masalah. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ia mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu lalui ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam pengertian kita harus menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu karena Dia mengasihi kita. Bapak Ibu saudara yang Kristus kasihi, ketika berbicara soal-soal ini, ketika berbicara soal-soal kesetiaan Tuhan, maka kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir bagi kita. Yang kedua adalah segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya kutip hanya ayat yang A, Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Dia, berarti kita melakukan kehendak-Nya. Dan dalam hal ini kita mengucap syukur. Ingatlah, Allah selalu merancangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi setiap pribadi yang mengucap syukur. Karena itu, bagaimana mungkin di tengah masa pandemi, suami tidak kerja, anak-anak selalu di rumah, dan lain sebagainya, kita selalu mau katakan tidak mungkin mampu mengucap syukur. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang berhari ulang tahun ke-56 dari Pelkat PKP, untuk kita melihat bahwa sekarang sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi di dalamnya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Sekalipun mungkin kita akan urut dada, tapi juga ada hal yang menguntungkan. Tidak ada cipika-cipiki, tidak ada tiup lilin, dan tidak ada potong kue ulang tahun. Saya berikan gambaran begini. Ketika ibadah di Yahya itu PKP hari Kamis. Lalu tanggal 18 ini bertepatan ulang tahun Pelkat PKP ke-56. Saya memberikan satu himbauan bagi ibu-ibu. Walaupun secara Zoom diadakan ibadah, masing-masing pertama pakai baju warna ungu. Baju apa saja tidak seragam pun tidak masalah bagi pengurus. Karena saya tidak punya seragam lagi.
mau buat lagi, rasanya malas, nanti pensiun siapa lagi yang mau pakai. Yang kedua, persiapkan kue. Tidak harus kue yang besar, tidak harus namanya cake. Bisa itu misalnya donat dan lain sebagainya. Taruhlah lilin. Lalu ketika sampai pada tiup lilin, ramai-ramai secara virtual di rumah masing-masing tiup lilin. Mereka katakan, "Oh bagus sekali Bu Pendeta." Lalu saya katakan untuk pengurus bahwa hari Minggu tanggal 21 dilaksanakan bersama jemaat sekalipun secara live streaming. Tetapi dalam hal ini adalah ketika hanya beberapa orang yang saya izinkan untuk berada di dalam gereja. Hanya saya mau katakan, mari kita ikuti protokol kesehatan. Di Yahya itu ketika ada yang meninggal, saya minta izin sama Ibu Lurah. Ketika ada acara apapun, ketika ada lamaran dari salah satu anak majelis, saya minta izin sama Ibu Lurah. Puji Tuhan, Ibu Lurah sangat baik dan memberikan izin. Padahal hanya lewat telepon. Cuma Ibu Lurah minta, tolong buat surat. Baik Ibu. Karena itu PKP pengurus katakan boleh, kami Ibu boleh. Berapa orang? Oh cuma 5 Ibu, oke. Kalau 5 saya masih izinkan. Karena majelis yang tugas sama saya ada 5, otomatis 10. Kapasitas itu dalam ruangan kita buat minimal jangan terlalu banyak. Karena sirkulasi, tadi saya bicara sama P1, sirkulasi ketika kita pakai AC tidaklah baik. Pada saat ada salah satu anggota jemaat meninggal, notabene pernah duduk sebagai majelis sinode. Majelis sinode memberikan gambaran buka semua jendela, AC dimatikan. Lalu dilakukan. Ini hal yang baik. Kalau okelah kita berapa bulan, mulai dari Maret, April, Mei kita berkeluh kesah. Kita marah dan lain sebagainya. Ketika pandemi ini, kita tidak tahu berapa lama lagi. Siapa nabi, siapa rasul yang berbicara tentang ini? Sekian lamanya. Siapa yang memberikan kekuatan? Kalau orang Israel dulu Musa, kalau orang Israel dulu ada Yosua dan lain sebagainya. Sampai 40 tahun, ditambah 70 tahun, 110 tahun Tuhan hukum mereka. Kita bisa bayangkan, ketika kita mengalaminya, pasti ada kejenuhan. Pasti ada hal yang tidak enak. Itu berdampak. Saya sendiri awal sekali mulai pandemi tidak ada anak-anak PA. Di bawah atas pastori sepi. Ketika seluruh jemaat sudah pulang, tambah sepi itu gereja. Mulai dari hari Senin sampai Jumat itu sepi. Hanya saya dan anak yang ada di dalamnya. Tapi kita mau bilang apa? Mau 2 tahun orang prediksi, mau 4 tahun orang prediksi, mau 7 tahun orang prediksi. Sebenarnya mau dikatakan dalam pergumulan kita ini harus tetap pertama adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Kita harus lihat
Sudah enak di rumah ibadah. Paling ada kuota kita harus beli. Tapi tidak perlu ongkos kan? Hitung-hitung ongkos sudah berapa? Belum lagi persembahan. Belum tentu, maaf cakap, seluruh jemaat memberikan persembahan. Kalau jujur, bagus sekali. Kalau tidak jujur, istilahnya mau katakan, aku rapel ya Tuhan nanti ya, kalau aku dapat duit, aku sudah catat-catat loh Tuhan sekian. Nanti aku kasih ya. Itu kita manusia. Bukan hanya orang Kristen yang diberikan pelajaran oleh Tuhan. Agama apapun di dunia ini, Tuhan kasih pelajaran. Indonesia boleh sembuh, boleh bersih, tidak ada COVID. Tetapi kalau dunia, negara lain belum, maka kita akan kena lagi. Sebab kita tetap akan bersosialisasi dengan negara lain. Karena itu ibu-ibu yang Kristus kasihi, bapak-bapak, saudara-saudaraku, terlebih khusus ibu-ibu dalam Pelkat PKP GPIB. Mengucap syukurlah kita selalu sekalipun dalam masa pandemi. Kita harus bersabar dan tekun untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan sampai virus ini dibersihkan oleh Tuhan dari muka bumi. Selamat ulang tahun ke-56, 18 Februari 2021, ibu-ibu Pelkat PKP GPIB. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu. Amin. Kita bersatu teduh. Kita mengaminkan firman Tuhan dengan menyambut menyanyi dari Bernyanyilah Orang Percaya. Bapak Ibu saudara yang Kristus kasihi, bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan duduk.
Kita satu dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami untuk kami tetap bersyukur di tengah-tengah apa yang kami alami ini Tuhan, ketika virus corona ini menghampiri muka bumi ini. Biarlah dengan kami mengucap syukur dalam pergumulan-pergumulan kami, Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang memberikan yang baik bagi kami, Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Biarlah dalam rasa terima kasih atas firman-Mu, iman kami semakin dikuatkan. Negara dan bangsa kami, kiranya Engkau berkati Tuhan, bersama-sama dengan Bapak Presiden dan wakilnya, bersama-sama dengan para menteri, bersama-sama dengan TNI dan kepolisian. Biarlah Engkau berkati mereka ya Bapa, dalam tugas pekerjaan mereka sehari-hari, terlebih di tengah pandemi ini. Himbauan-himbauan dari pemerintah ya Bapa, termasuk pemerintah yang ada di DKI Jakarta ini, Bapak Gubernur dan wakilnya. Biarlah itu Tuhan boleh kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga virus corona ini Tuhan boleh cepat berlalu dari muka bumi ini. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga menyertai dan memberkati gereja-gereja-Mu yang Kau pakai Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, memberikan spirit bagi setiap orang, supaya dengan demikian Tuhan, gereja-gereja-Mu boleh menjadi contoh yang baik dalam kehidupan, baik bergereja, bersosialisasi, dan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau berdoa untuk MPH PGI bersama-sama pimpinan kami Majelis Sinode. Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berikan keselamatan kepada mereka, Tuhan jauhkan mereka dari COVID-19. Kami mau berdoa juga ya Allah, dalam kesempatan ini untuk jemaat-Mu di tempat ini, GPIB Shalom. Tuhan, Engkau yang mengetahui keberadaan mereka ketika mereka datang beribadah kepada-Mu pada hari ini di rumah masing-masing. Engkau senantiasa berkati mereka yang kehilangan kekasih-kekasih mereka karena COVID ini. Kiranya Engkau berikan penghiburan, kekuatan iman. Mereka yang tidak lagi memperoleh pekerjaan karena perusahaan tersebut tutup, Tuhan juga berikan kekuatan iman bagi mereka, supaya mereka tidak jatuh dalam pencobaan hidup ini. Kami mau berdoa ya Allah, biarlah Tuhan Allah adalah Allah yang baik, senantiasa hadir, memberikan makanan dan minuman kepada mereka setiap harinya. Ajar mereka untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat yang dalam perawatan dan pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu S. Laimadi, Ibu Rusdiwi Harantum, Bapak J.A. Lasar Mahu, Ibu Doli Pinaria, Saudari Anita Tumelaka, Ibu J. Nahumuri, Ibu M. Sakurela, Nona Mary Lohena Pesi, Bapak Sarono, Ibu Diksi Syahenenia, Ibu H.C. Parengkuan, Ibu D.P. Syahaya, Ibu J.R.E. Kaligis, Bapak J.M. Aritonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalu, Bapak S.D. Manafe, Bapak Hananta Woga, Bapak Susito Kasan Prawiro, dan juga Ibu Penatua Tati Mariono. Tuhan, sudah cukup lama mereka meminta akan kesembuhan itu. Segala usaha mereka lakukan. Karena itu Tuhan, jangan Kau tinggal diam. Engkau bertindak Tuhan, memperlihatkan mujizat-Mu, memberikan kesembuhan kepada mereka. Tak lupa kami mau berdoa ya Allah, untuk keluarga-keluarga
yang didoakan keluarga Wulai Uniwali, keluarga Suprihanto, keluarga Tony Soisa, keluarga Ibu Berliana Siregar, keluarga JAM Sinurat, keluarga Frans Judo Simangunsong. Tuhan berkati setiap keluarga ini, rencana-rencana mereka ke depannya. Tuhan hadir, Tuhan memberikan kasih sayang kepada mereka dengan menjaga, melindungi mereka, dengan memberikan mereka rezeki yang berlimpah-limpah. Jauhkan mereka dari kesusahan, ya Allah. Bapa Maha Kasih, setiap doa yang mereka naikkan, kiranya Engkau berkati. Juga lewat pergumulan-pergumulan yang mereka sedang hadapi, agar mereka boleh lalui di dalam terang dan kasih karunia-Mu. Dalam kesempatan ini, ya Allah, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Ketika mereka bersuka cita, Engkau tambahkan usia 1 tahun lewat kelahiran dan perkawinan. Berkati mereka. Biarlah kasih sayang-Mu hadir bagi mereka. Berikan kepada mereka, ya Bapa, kesempatan mereka untuk boleh berbagi kasih dengan sesama kami. Kami mau berdoa untuk Ibu Maria Hitipiu, Ibu Francis Lauran, Ibu Ratna Sayangbati, Ibu Simone Gandhi, Ibu Naitaria Tobing, Saudara Mikael Maulani, dan Saudara Ayub Gandhi. Tuhan Bapa Maha Kasih, jangan tinggalkan mereka, tetapi Engkau bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka masih bekerja, Engkau berkati pekerjaan itu. Ketika mereka pada akhirnya tidak lagi bekerja, berikan kesempatan kerja. Apapun pergumulan mereka, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dalam kesempatan ini, ya Allah, tak lupa kami mau berdoa, kiranya anugerah damai sejahtera-Mu menyertai dan memberkati para pelayan-Mu dalam jemaat Shalom. Engkau berkati Tuhan akan presbiter, diaken penatua. Kau berkati pengurus dan para pelayan dari unit-unit misioner. Kau berkati juga Tuhan akan karyawan-karyawati kantor Majelis Jemaat Shalom. Engkau hadir bagi mereka. Kau senantiasa beri sukacita pada mereka, sehingga mereka boleh melayani karya-karya-Mu. Tak lupa Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka yang melayani pada saat ini. Tuhan memberkati para presbiter. Tuhan juga memberkati baik itu pemain organ, pemandu lagu, dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk operator sound system bersama-sama dengan kameramen. Tuhan berkati akan kehidupan mereka. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Biarlah ya Bapa, pelayanan hari ini juga mereka nampakkan dimanapun mereka berada. Tak lupa kami mau berdoa untuk sukacita dari PLK PKP GPIB, dari tingkat dewan sampai mupel dan bahkan jemaat. Tuhan berkati mereka. Biarlah sukacita itu Tuhan betul-betul menjadi sarana mereka menjadi perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang selalu melayani karya-Mu, perempuan-perempuan yang menginspirasi akan seluruh tatanan kehidupan ini. Jangan tinggalkan mereka Bapa. Terlebih khusus PLK-PKP di tempat ini, para pengurus dan ibu-ibu dari anggota PLK-PKP, Tuhan hadir bagi mereka. Ada kerjasama yang baik di antara mereka. Ada sukacita yang boleh mereka perlihatkan sekalipun di tengah-tengah pandemi ini. Mampukan ibu-ibu PLK-PKP Bapa, baik yang ada sekarang ini, bahkan juga di rumah-rumah, untuk boleh terus memberikan pelayanan yang baik bagi suami, bagi anak-anak, bagi siapapun juga Tuhan. Supaya sebagai perempuan yang menginspirasi, mereka tidak terlalu banyak menuntut,
tapi memberikan diri mereka seperti Lydia yang dari Tiatira memberikan diri untuk melayani karya Kristus. Kami yakin dan percaya Engkau selalu memberkati Pelkat PKP GPIB Jemaat Shalom. Terima kasih ya Allah. Manakala Tuhan kami pada akhirnya menyelesaikan tugas kami ini. Di hari Minggu ini Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan jaga dan lindungi kami. Tuhan berikan tetap sukacita kami di tengah-tengah pandemi ini. Buat kami untuk tidak selalu berkeluh kesah. Buat kami untuk selalu bergembira, bersukacita. Karena Yesus selalu memimpin perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Allah. Inilah seluruh rangkaian doa syafaat dan syukur hati kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam kitab Yesaya 40 ayat 31 disebutkan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Allah di dalam Kristus Yesus adalah sahabat sejati yang setia. Kita bersukacita untuk kekuatan baru yang Sobat Agung anugerahkan. Mari kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Di bulan
Marilah kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Allah, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini secara langsung di gedung gereja atau melalui cara online, Engkau terima dan berkati. Kiranya kami sebagai gereja-Mu tunduk dalam sikap hormat dan patuh untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang adalah harta milik-Mu ini. Ya Tuhan, tuntunlah agar majelis jemaat setia melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka bumi. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan kokoh selama-lamanya. Kasih setia Tuhan jaminan hidupku. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ibadah keluarga. Jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu 24 Februari 2021 secara live melalui aplikasi Zoom Meeting GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30. Untuk link meeting ID dan passcode akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Ibadah Pelkat GP. Ibadah gabungan Pelkat GP dengan Pelkat GP GPIB Sangkakala diadakan pada hari Jumat 26 Februari 2021 dalam bentuk Zoom. Dimohon perhatian segenap anggota GP dalam ibadah tersebut. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan kudus Novak Peters Antoni Katuuk, warga jemaat sektor pelayanan 4 GPIB Shalom, dengan Sandy Jane Clementine Swebesi, warga jemaat Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Depok. Pemberkatan perkawinan diadakan pada hari Sabtu 27 Februari 2021 pukul 10 bertempat di Gereja GPIB Shalom. Bagi yang berkeberatan dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat selambat-lambatnya
3 hari sebelum pemberkatan perkawinan. Pesan Majelis Sinode. Pesan Majelis Sinode dalam rangka HUT ke-56 Pelkat PKP GPIB yang akan dibacakan oleh Ketua Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan PKP GPIB Shalom DKI Jakarta, Nyonya Olvan Kariko Tering. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-56 Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Mari kaum perempuan GPIB bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena dalam segala situasi dan kondisi Tuhan tetap menyertai kita hingga saat ini. Di tengah situasi pandemi virus corona yang sudah kita jalani kurang lebih 1 tahun lamanya, kasih Tuhan tetap kita rasakan, sehingga hari ini kita boleh memperingati hari ulang tahun ke-56 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Ini merupakan kali yang kedua kita merayakan hari ulang tahun di tengah pandemi virus corona. Situasi yang membuat kita jadi peduli dengan kemajuan teknologi dan juga membuat kita lebih peka untuk saling membantu dan meringankan beban atau kesulitan yang dihadapi oleh sesama kita. Corona datang tanpa diundang, dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda corona akan segera beranjak dari bumi yang kita cintai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi umat manusia. Berapa lama lagi harus menjalani kehidupan dengan sesuatu yang baru atau tatanan baru yang kurang nyaman dan tidak menyenangkan? Mau ke gereja harus daftar dulu. Bila kuota sudah penuh, kita harus ibadah di rumah secara daring. Pakai masker sepanjang berada di luar rumah, selalu cuci tangan, jaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan lain sebagainya. Tatanan baru ini harus kita jalani dengan disiplin, taat, sabar, dan tekun, agar kita mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang tidak biasa menjadi terbiasa. Semuanya itu kita lakukan demi memutus mata rantai penularan virus corona. Karena dampak virus corona ini tidak hanya mengubah tatanan hidup manusia, tetapi juga kondisi perekonomian dan sosial ikut terganggu. Angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi, bahkan angka perceraian terus meningkat. Sebagai perempuan milik Tuhan yang diciptakan untuk menjadi penolong, kita harus dapat menjadi inspirasi bagi sesama melalui hal-hal yang sederhana, seperti membantu pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona dengan mentaati protokol kesehatan, menjalani kehidupan tatanan baru dengan disiplin, sabar menghadapi berbagai kesulitan, tekun berkarya sesuai dengan potensi diri yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing, agar kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran yang hanya akan merugikan diri kita sendiri. Sebaliknya, kita dapat motivasi diri sendiri dan orang lain untuk bangkit dan menjadi terang yang menerangi kegelapan di sekitar kita. Selamat Hari Ulang Tahun ke-56 Pelkat PKP ke GPIB. Tuhan Yesus memberkati.
Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ke-6 Prapaskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat yang kasih, marilah kita berdiri, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Teranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.